disebutkan temanya hidup itu senang dan menyenangkan, itu bukan tema malam ini ya. Biasanya kalau yang ngisi itu disebut apa namanya moto hidupnya, itu maksudnya moto hidupnya. Nah, itu karena tidak ditulis ternyata tidak nyambung ya. Jadi malam hari ini kita akan berbicara tentang ciri-ciri umat yang terbaik. Ini Bapak kasih bocoran ya. Ciri-ciri umat yang terbaik ini sudah di-tapping di RRI Pro 3 ya. Nanti akan disiarkan pada hari Sabtu sebelum imsak di RRI Pro 3 ya. Kalau sorenya nanti pas berbuka puasanya, itu historisitas puasa Ramadan juga sudah di-tapping di RRI Jalan Merdeka Barat di Jakarta ya. Nah, jadi ini bocoran. Jadi nanti kalau mendengar di RRI Pro 3 ini sudah disampaikan malam hari ini di Masjid Ulil Albab Insan Cendekia. Nah, Anda semuanya, kita perlu ingat bahwa segala yang kita lakukan itu dalam rangka untuk mewujudkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Kalian wahai orang mukmin, orang muslim adalah umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah kepada manusia. Kita disebutkan oleh Allah sebagai manusia-manusia pilihan. Kalau seandainya dahulu orang-orang Yahudi berkata sebagai orang-orang pilihan, bahkan mereka sudah dijanjikan the promised land umpamanya dalam pemahaman mereka ya. Namun satu yang dipastikan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalangan kaum umat terbaik itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini terjadi yang namanya claim of truth, klaim kebenaran. Siapa yang sejatinya menjadi umat yang terbaik? Orang Yahudi sekarang mereka menyatakan sebagai umat terbaik dan mereka sudah membuktikan pada banyak dimensi sekarang ini mereka yang terbaik di dunia. Kita lihat umpamanya sains, teknologi, kemajuan dan lain sebagainya. Orang-orang Yahudi mendominasi, sementara kaum mukminin sementara ini itu ada di belakang. Maka kita harus tergugah kembali. Umat mukmin itu sejatinya adalah orang yang terbaik. Satu hal yang secara pribadi Bapak lakukan otokritik umpamanya terhadap kita. Betul, Insan Cendekia itu madrasah terbaik terutama 2-3 tahun terakhir di Indonesia, bahkan di dunia dan di akhirat. Tapi fakta juga membuktikan sudah lebih dari 25 angkatan alumni dari Insan Cendekia, satu pun belum ada yang kelihatan berbicara sebagai tokoh nasional. Apa sebabnya? Karena mungkin dimensi yang kita lihat, jangan-jangan umpamanya hebatnya kita baru ada pada level SLTA. Lebih dari itu belum ada yang terbukti dan membuktikan dirinya. Ini satu hal yang menjadi harus otokritik untuk kita Anda semua. Allah menyebutkan kuntum khaira ummat, kalian adalah umat yang terbaik. Apa cirinya sebagai umat yang terbaik? Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 143 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian kami jadikan kalian semua sebagai umat yang terbaik agar kalian menjadi bukti, menjadi saksi kepada manusia pada umumnya.
Orang muslim idealnya menjadi kalibrator, orang muslim idealnya menjadi benchmarking, orang muslim idealnya menjadi tolak ukur kesuksesan dalam segala dimensi. Idealnya seperti itu. Namun kenyataannya belum. Sementara wa yakunu ar-rasulu 'alaikum syahida wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan baginda Nabi Muhammad SAW menjadi bukti, menjadi tolak ukur, menjadi panutan, menjadi teladan untuk kita semuanya. Baginda Rasul sudah membuktikan itu Anda semuanya. Apa? Sekarang kita lihat umpamanya, singkatnya. Cirinya apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Orang-orang yang terbukti yang terbaik itu orang-orang yang ta'muruna bil ma'ruf, orang-orang yang memerintahkan kepada perkara-perkara yang baik. Kita perlu tahu umpamanya dari sisi keilmuan, ada yang bersifat ilmi, ada yang bersifat amali. Umpamanya kalau kita baca semua fikih-fikih madzhabul arba'ah, itu ketika bicara dari sisi keilmuan, semuanya berkata ketika bicara tarawih itu yang dilakukan adalah 20 plus 3 rakaat dulu. Para imam madzhabul arba'ah itu menyatakan 20 plus 3. Kalaupun ada umpamanya Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Shahihul Bukhari mengutip satu hadis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrata rakaatan, ditempatkan oleh Imam Bukhari sebagai dalil ketika bicara tentang sholat witir di malam hari. Penempatan itu ilmi, secara keilmuan. Namun para ulama kemudian mengatakan sholat tarawih itu 2 rakaat pun sah dikatakan sebagai sholat tarawih. Itu amali. Kenapa umpamanya menyebutkan tadi patokannya? Karena yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena tidak ada ulama, tidak ada imam yang berjumpa langsung dengan baginda Rasul, melainkan mereka hanya tahu tentang Rasul, informasi tentang Rasul itu melalui para sahabat yang diturunkan, kemudian tabi'in, kemudian berikutnya tabi'ut tabi'in. Maka kalau ada yang berpendapat apakah Anda mengikuti Nabi atau mengikuti Umar, maka cara berpikir yang bersangkutan itu tidak relevan. Kenapa? Tidak ada orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW kecuali yang bersangkutan adalah seorang sahabat. Cara berpikir ta'muruna bil ma'ruf ini menjadi satu indikator yang pertama dari yang namanya umat yang terbaik. Makanya ada satu pameo yang disampaikan oleh para ulama, al-amru bil ma'ruf, mengajak memerintahkan perkara yang baik itu harus dengan cara yang baik. Tidak bisa kemudian mengajak perkara yang baik dengan kekerasan, dengan yang tidak baik. Kenapa? Karena patokannya al-amru bil ma'ruf. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Mencegah dari kemungkaran ini persoalan yang berat, Anda semuanya. Makanya kemudian baginda Rasul dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bilisanihi, fa in lam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah mencegahnya dengan tangannya. Makna tangannya biqudroh, dengan kuasanya. Maka perlu nanti banyak orang mukmin yang punya kuasa dalam rangka untuk an-nahuna 'anil munkar, mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Maka bagus sekali kalau seandainya para alumni itu tidak hanya tersebar ke fakultas-fakultas yang nanti akan melahirkan teknokrat, akan melahirkan profesional,
namun sejatinya adalah seorang karyawan. Perlu juga umpamanya ada yang nanti lari kepada yang mempunyai nilai kebijakan, memutuskan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di sana adanya kewenangan itu. Rasul pun menyebutnya biyadih, dengan tangannya, dengan kuasanya. Fa in lam yastati fa bilisani, kalau tidak mampu dengan lisannya, dengan tulisannya, dengan perkataannya. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya, dan sejatinya itu adalah ad'aful iman, iman yang paling lemah. Ananda ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Wa tu'minuna billah, yang ketiga cirinya adalah beriman kepada Allah. Kenapa umpamanya yang disebutkan di sini wa tu'minuna billah itu yang ketiga, ananda semuanya, bukan yang pertama. Bukan wa tu'minuna billahi wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tu'minuna billah, yang beriman kepada Allah sebagai ciri yang ketiga. Ini termasuk min sirri munasabatil ayah, termasuk di antara ciri relevansi dan kesesuaian ayat. Ini dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengkajinya dengan perspektif ulumul Quran, ternyata ada relevansinya, karena pada potongan ayat berikutnya, walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Seandainya ahlul kitab beriman, niscaya itu akan lebih baik untuk mereka. Di antara ahlul kitab ada orang-orang yang beriman, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Oleh karena itu, ananda semuanya, di kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita isi Ramadan 1444 Hijriah ini dengan banyak amal-amal yang soleh, yang mudah-mudahan diterima oleh Allah. Lebih dari itu, mari kita tingkatkan kualitas keilmuan, ketakwaan dan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kemudian kita semuanya terkategori sebagai orang-orang yang la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.